Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aule Febrianti dengan NIM 0102 1382 328142. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kurva equilibrium menurut Keynes dan juga klasik, dan juga akan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai kurva kebijakan fiskal dan juga moneter. Yang pertama itu merupakan kurva equilibrium menurut Keynes, yang dimana bisa dilihat pada grafik di samping bahwa um, pada panel A itu kurva yang IS investment shaving itu menunjukkan keseimbangan di pasar barang, yaitu titik-titik di mana permintaan agregatnya sama dengan pendapatan nasional pada berbagai tingkat bunga, yang biasanya dilambangkan dengan R. Nah, kurva IS ini memiliki kemiringan yang negatif karena ketika tingkat bunga turun, investasi akan meningkat, sehingga output atau pendapatan nasional itu juga akan meningkat. Kurva IS ini juga dapat bergeser ke kanan apabila terjadi peningkatan pengeluaran agregat seperti peningkatan belanja pemerintah, penurunan pajak, ataupun juga meningkatnya kepercayaan konsumen dan dunia usaha. Sebaliknya, akan terjadi penurunan belanja pemerintah atau peningkatan pajak yang itu akan menggeserkan kurva IS ke sebelah kiri. Selanjutnya itu pada kurva LM, Liquidity Preference Money and Supply, itu menunjukkan keseimbangan di pasar uang, yang dimana titik permintaan uang itu sama dengan penawaran uang pada berbagai tingkat bunga dan juga output. Nah, kurva ini itu memiliki kemiringan yang berbanding terbalik dengan kurva IS, yang dimana kemiringannya itu positif karena ketika pendapatan nasional itu naik, maka permintaan terhadap uang untuk transaksi itu juga akan meningkat, sehingga suku bunga pun harus naik untuk menjaga keseimbangan. Nah, pada kurva LM ini bisa bergeser ke kanan ketika jumlah uang itu yang beredar itu meningkat, atau ketika tingkat harga umum itu turun. Karena hal tersebut meningkatkan uang real dalam perekonomian. Sebaliknya, penurunan jumlah uang yang beredar atau peningkatan permintaan uang karena preferensi terhadap likuiditas itu akan menggeser kurva LM ke kiri. Nah, selanjutnya pada panel B ini merupakan kurva dari pasar tenaga kerja, yang dimana jika pergeseran pada kurva IS ataupun LM di panel A yang di atas itu akan berdampak langsung terhadap panel yang B ini, yang merupakan pasar tenaga kerja. Jadi pada kurva pasar tenaga kerja ini itu menunjukkan keseimbangan antara permintaan dan juga penawaran akan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dengan upah real pada sumbu vertikal, dan juga jumlah tenaga kerja pada sumbu horizontal. Jadi kurva permintaan tenaga kerja yang dimana dilambangkan dengan F dalam kurung N ini itu bersifat menurun, yang mencerminkan penurunan produktivitas marginal tenaga kerja. Nah, sedangkan penawaran tenaga kerja itu dilambangkan dengan G dalam kurung N. Jadi bisa dibedakan saja bahwa permintaan itu F, dan kalau penawaran itu dilambangkan dengan G. Nah, untuk penawaran ini itu bersifat menaik ya, karena semakin tinggi upah real itu maka semakin banyak orang yang tertarik untuk bekerja. Ketika kurva IS atau LM bergeser ke kanan, hal ini itu akan berarti bahwa output nasional itu meningkat. Nah, terus meningkatnya output nasional ini itu akan mendorong meningkatnya produktivitas suatu perusahaan, sehingga perusahaan itu membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Hal ini tuh menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap tenaga kerja dan bergesernya permintaan F dalam kurung N ke kanan. Nah, jika permintaan output juga menyebabkan tingkat harga naik, maka upah real itu bisa menurun,
yang pada gilirannya itu akan mempengaruhi penawaran jumlah tenaga kerja. Nah, pekerja itu memiliki mungkin menuntut upah nominal yang lebih tinggi atau mengurangi partisipasi mereka dalam bekerja, yang dimana bila upah real itu menurun, maka penawaran tenaga kerja atau G itu akan bergeser pula. Nah, pada pasar tenaga kerja ini itu menunjukkan upah dan juga tenaga kerja ya yang pasti. Nah, jadi bisa dilihat pada kurva di bawah ini bahwa permintaan tenaga kerja itu bergeser yang awalnya dari P0 Fn ke P2 Fn. Nah, yang mana ini tuh bisa saja dipengaruhi jika permintaan agregatnya itu meningkat. Maka perusahaan itu juga akan lebih banyak membutuhkan tenaga kerja untuk memenuhi produksi yang lebih tinggi. Hal ini itu menyebabkan permintaan tenaga kerja bergeser ke kanan, yang dimana meningkatnya jumlah tenaga kerja itu dilambangkan dengan N, yang dimana N ini bergeser ke N1. Nah, terus pada kurva yang bagian penawaran, bagian yang G, kurva penawaran ini juga bergeser dari P0 G dalam kurung N ke P2 G dalam kurung N, yang dimana ini tuh jika ada peningkatan upah yang awalnya dari W0 ke W2, lebih banyak orang yang terdorong atau lebih banyak yang berminat gitu untuk bekerja, sehingga penawaran tenaga kerja itu juga akan meningkat. Namun, jika inflasi meningkat lebih cepat daripada upah, maka daya beli pekerja atau masyarakat itu juga menurun, yang menyebabkan ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja. Nah, selanjutnya itu dalam model Keynes ini, keseimbangan di pasar barang dan uang itu ditentukan oleh interaksi antara permintaan agregat atau demand, agregat demand yang dilambangkan dengan D, dan juga agregat supply. Nah, pergeseran dari agregat demand dan agregat supply ini tuh dipengaruhi oleh meningkatnya investasi ataupun juga meningkatnya konsumsi, meningkatnya pengeluaran pemerintah, dan juga meningkatnya ekspor. Nah, jika perusahaan itu meningkatkan investasi karena ekspektasi keuntungan yang lebih tinggi, permintaan agregat demand itu akan meningkat, yang dimana dari D0 ke D1. Begitu juga dengan jika terjadinya peningkatan konsumsi, maka akan terjadi juga peningkatan permintaan agregat demand. Jika rumah tangga memiliki pendapatan yang lebih tinggi ataupun ada kebijakan fiskal yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, misalnya entah itu potongan pajak ataupun peningkatan subsidi, maka konsumsi itu akan meningkat. Nah, sedangkan pada pergeseran kurva penawaran agregat ini atau agregat supply itu, jika biaya produksi ya, seperti upah, harga bahan baku, dan juga teknologi, jika biaya produksi itu turun karena peningkatan efisiensi atau inovasi teknologi, maka kurva penawaran agregat dapat bergeser ke kanan. Nah, ketidaktersediaan tenaga kerja itu juga bisa mempengaruhi pergeseran pada kurva penawaran agregat, yang dimana jika lebih banyak tenaga kerja tersedia ataupun terjadi peningkatan populasi atau produktivitas, maka output itu dapat meningkat tanpa tekanan inflasi yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya itu mengenai kurva equilibrium menurut klasik. Jadi di model klasik ini tuh terdapat 3 panel yang menjelaskan mengenai perekonomian. Jadi bagaimana perekonomian itu menyesuaikan diri menuju keseimbangan. Nah, jadi dilihat di kurva yang atas, yang di panel A itu menunjukkan pasar barang dan pasar jasa, di mana terjadi interaksi antara tabungan S ataupun juga dengan investasi atau I.
Jadi keseimbangan ini tuh terjadi ketika jumlah tabungan sama dengan investasi, yang dimana pergeseran kurva investasi dari I0 ke I1 itu bisa disebabkan oleh menurunnya suku bunga, yang membuat biaya pinjaman itu jadi lebih murah dan mendorong pelaku ekonomi itu untuk lebih banyak berinvestasi. Nah, akibatnya pergeseran ini pada tingkat output Y itu meningkat dari Y0 ke Y1 yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya pada panel B itu memperlihatkan dari segi pasar tenaga kerjanya, yang dimana dari pasar barang dan jasa itu bisa langsung mempengaruhi ke pasar tenaga kerja. Nah, jadi dilihat dari pasar tenaga kerja ini yang mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja, kurva penawaran tenaga kerja yang dilambangkan dengan F dalam kurung N ini sama dengan kurva pada equilibrium menurut Keynes tadi. Jadi untuk penawaran itu dilambangkan dengan F dan juga permintaan dilambangkan dengan G. Nah, pada kurva permintaan itu mencerminkan keinginan produsen untuk mempekerjakan tenaga kerja berdasarkan produktivitas dan tingkat upah real. Jika harga barang atau P itu meningkat sementara upah nominal itu tetap, maka upah real itu menurun sehingga mendorong perusahaan itu untuk mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja. Nah, ini itu menjelaskan pergerakan ke arah N1, yaitu peningkatan dalam jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi. Nah, pada panel C itu menggambarkan proses penyesuaian harga dan upah dalam jangka panjang. Nah, dari kurva FP0 ke P1 itu mewakili nilai output pada tingkat harga yang berbeda. Ketika permintaan barang itu meningkat, harga-harga akan naik dari P0 ke P1. Dan ini itu akan menyebabkan kurva pendapatan perusahaan itu bergeser ke atas. Nah, dengan meningkatnya harga tersebut, upah nominal akan ikut naik dari W0 ke W1 yang menyesuaikan kembali untuk keseimbangan antara permintaan dan juga penawaran tenaga kerja. Nah, mekanisme ini itu menunjukkan bahwa meskipun terjadi guncangan atau perubahan dalam perekonomian, pasar dalam model klasik ini itu lebih dianggap fleksibel, sehingga harga dan upah akan menyesuaikan secara otomatis untuk mengembalikan perekonomian ke kondisi full employment atau tenaga kerja penuh. Nah, sementara itu pada grafik berikut yang mana menggambarkan kurva permintaan dan juga penawaran agregat atau AD dan AS dalam model klasik ini. Nah, di gambar ini itu kurva penawaran agregat atau agregat supply ini bersifat vertikal pada tingkat output penuh itu di Y0. Yang mencerminkan bahwa dalam jangka panjang output ditentukan oleh faktor-faktor real seperti teknologi, tenaga kerja, bukan oleh tingkat harga. Nah, sedangkan pada kurva permintaan agregat atau agregat demand dari D0 itu bergeser ke D1 akibat perubahan jumlah uang yang beredar, kebijakan fiskal ataupun juga perubahan kepercayaan konsumen dan investor. Pergeseran kurva AD ke kanan ini menyebabkan meningkatnya tingkat harga yang awalnya dari P1 ke P0 ke P1 maksudnya. Jadi tidak mengubah output karena output itu sudah ada pada kapasitas maksimum atau full employment. Artinya, dalam pandangan klasik, meningkatnya permintaan agregat hanya menyebabkan inflasi tanpa menambah output realnya. Selanjutnya itu mengenai kurva kebijakan fiskal dan juga moneter. Nah, yang pertama ini merupakan kurva dari kebijakan fiskal,
yang dimana bisa dilihat pada panel A dari kurva kebijakan fiskal ini itu menggambarkan hubungan dalam model IS dan juga LM yang menunjukkan keseimbangan di pasar barang dan juga pasar uang. Nah, awalnya perekonomian itu berada pada titik keseimbangan dengan kurva IS di posisi I0 dan kurva LM itu di posisi L0. Nah, ketika terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah yang dilambangkan dengan G, permintaan agregat dalam perekonomian itu meningkat. Kenaikan permintaan ini itu menyebabkan output nasional itu meningkat sehingga kurva IS itu bisa bergeser ke kanan dari I0 ke I1. Nah, pergeseran ini itu mencerminkan peningkatan output dari Y0 ke Y1. Nah, pada tingkat suku bunga juga terjadi peningkatan yang lebih tinggi. Jadi, suku bunga itu akan jadi lebih tinggi yang awalnya dari R0 ke R1. Nah, sementara itu karena output yang meningkat, permintaan terhadap uang untuk transaksi itu juga akan meningkat. Jika jumlah uang beredar tetap, maka kenaikan permintaan uang akan meningkatkan suku bunga. Nah, dan ini itu tercermin dari pergeseran kurva LM ke kiri. Bisa dilihat di grafik di kurva ini dari yang awalnya L0 ke L1. Nah, dengan demikian titik keseimbangan baru itu menunjukkan output yang lebih tinggi dengan suku bunga yang juga meningkat. Perubahan di pasar barang dan uang ini itu juga langsung maksudnya juga berpengaruh langsung ke kurva yang di bawah yang itu merupakan pasar tenaga kerja, yang dimana ini tuh menunjukkan bahwa saat output naik, perusahaan itu membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk meningkatkan produksi mereka. Jadi akibatnya permintaan terhadap tenaga kerja itu akan meningkat, yang menyebabkan kurva permintaan tenaga kerja yang dilambangkan dengan P F dalam kurung N ini itu bergeser ke kanan dari yang awalnya P0 ke P1. Nah, peningkatan permintaan ini itu mendorong kenaikan tingkat pekerja dari N0 ke N1. Maksudnya ke N3. Yang juga menaikkan upah real dari yang awalnya W0 ke W3. Nah, pada saat yang sama, naiknya upah real ini itu menarik lebih banyak tenaga kerja ke pasar, sehingga penawaran tenaga kerja juga akan meningkat. Hal ini itu menyebabkan pergeseran kurva penawaran tenaga kerja yang awalnya dari P0 ke P3. Jadi kurva ini itu bergeser ke kanan ya. Jadi kurva ini itu menunjukkan mekanisme pasar barang khususnya dari supply dan juga demand agregat akibat adanya peningkatan pengeluaran pemerintah. Nah, jadi di kurva ini itu memperlihatkan interaksi antara kurva permintaan agregat demand dan juga agregat supply dalam konteks kebijakan fiskal ekspansif. Jadi yang awalnya perekonomian itu berada dalam keseimbangan pada titik perpotongan antara kurva permintaan agregat awal D0 dan kurva penawaran agregat supply. Penawaran agregat supply itu S0. Nah, yaitu output Y0 dan tingkat harga P0. Nah, ketika pemerintahan itu meningkatkan pengeluarannya atau menaikkan G, nah maka permintaan agregat dalam perekonomian itu akan meningkat. Hal ini itu menunjukkan dengan pergeseran kurva permintaan agregat yang awalnya dari D0 ke D1 yang menyebabkan titik keseimbangan baru dengan output yang lebih tinggi, yaitu Y0 ke Y3 yang kemudian ke Y2. Nah, akibat kenaikan permintaan agregat ini,
maka tingkat harga dalam perekonomian pun itu akan ikut meningkat, yang dari P0 ke P3. Nah, pergeseran dari D0 ke D1 ini itu menandakan bahwa pada setiap tingkat harga, permintaan barang dan jasa lebih besar daripada sebelumnya karena efek dari belanja pemerintah. Namun pada kurva penawaran agregat atau yang dilambangkan dengan S0 itu tidak bergeser dalam ilustrasi ini karena diasumsikan jangka pendek di mana kapasitas produksi belum berubah secara struktural. Oleh karena itu, respons dari peningkatan permintaan adalah meningkatkan harga atau inflasi dan juga output. Nah, jadi secara keseluruhan pada kurva ini itu menjelaskan bahwa kebijakan fiskal ekspansif melalui peningkatan belanja pemerintah tidak hanya meningkatkan output, tetapi juga mendorong naiknya tingkat harga. Nah, mekanisme ini itu memperkuat hasil dari grafik sebelumnya yang di awal, yang dimana peningkatan output atau Y itu sebagai hasil dari pergeseran kurva S1 yang akan tercermin pula sebagai peningkatan permintaan agregat di pasar barang yang akhirnya menyebabkan kenaikan harga dan memperluas output di sektor real. Jadi dampak kebijakan fiskal tidak hanya terlihat dalam output dan suku bunga, tapi juga dalam harga dan tekanan inflasi. Yang terakhir itu mengenai kurva kebijakan moneter. Nah, jadi pada grafik pada kurva ini itu menggambarkan sama mengenai pengaruh kebijakan moneter ekspansif, yaitu meningkatnya jumlah uang beredar terhadap perekonomian melalui 3 sisi model. Yang pertama itu ISLM, pasar tenaga kerja, dan juga pasar barang, yang mana permintaan dan penawaran agregat. Jadi pada panel A di kurva berikut itu kurva LM bergeser ke kanan dari yang awalnya L0 ke L1. Nah, pergeseran ini itu disebabkan oleh meningkatnya jumlah uang beredar oleh bank sentral. Ketika uang beredar itu ditambah, masyarakat memiliki lebih banyak likuiditas sehingga tingkat bunga itu turun dari yang awalnya R0 ke R1 atau malah ke R2. Nah, penurunan suku bunga ini tuh memicu meningkatnya investasi dan konsumsi karena biaya meminjam menjadi lebih murah. Hal ini itu menyebabkan output atau pendapatan nasional meningkat dari Y0 ke Y3 atau ke Y2. Nah, sementara dari kurva IS itu tetap karena tidak ada perubahan dalam belanja pemerintah, pajak ataupun juga faktor-faktor fiskal lainnya dari kasus ini. Dengan demikian, pergeseran dari kurva LM ini itu disebabkan oleh ekspansi moneter yang menciptakan keseimbangan baru di titik suku bunga yang lebih rendah dengan output yang lebih tinggi. Nah, kenaikan output ini itu berdampak langsung pada pasar tenaga kerja, sebagaimana ditunjukkan pada panel di bawahnya. Jadi, ketika outputnya itu meningkat, perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi permintaan yang lebih besar terhadap barang dan jasa. Hal ini itu menyebabkan kurva permintaan tenaga kerja P dikali F dalam kurung N itu bergeser ke kanan dari P0 ke P3. Pergeseran ini itu terjadi karena peningkatan produktivitas dan keuntungan yang mendorong perusahaan untuk memperluas produksi mereka dan merekrut lebih banyak tenaga kerja. Nah, akibatnya tingkat tenaga kerja itu naik dari N0 ke N3. Dan juga upah real juga meningkat yang awalnya dari Y0 ke Y1. Kenaikan
upah ini itu mencerminkan peningkatan daya saing perusahaan dalam memperebutkan tenaga kerja, sekaligus memberi insentif bagi individu untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Dampak lainnya itu menurunkan tingkat pengangguran karena semakin banyak tenaga kerja yang terserap. Nah, selanjutnya itu dilihat dari kurva berikut, yang dimana kurva ini itu melengkapi analisis dengan menunjukkan dampak kebijakan moneter terhadap permintaan dan juga penawaran agregat. Nah, di sini kurva permintaan agregat atau agregat demand yang dilambangkan dengan D ini bergeser ke kanan dari D0 ke D1 sebagai akibat langsung dari meningkatnya jumlah uang beredar yang memicu meningkatnya konsumsi dan juga investasi. Peningkatan permintaan agregat ini menyebabkan output meningkat dari Y0 ke Y3 atau Y2 dan mendorong kenaikan harga dari P0 ke P3. Nah, kenaikan harga ini tuh merupakan refleksi dari tekanan inflasi akibat pertumbuhan permintaan yang melampaui kapasitas produksi jangka pendek. Sementara kurva penawaran agregat atau agregat supply ini tetap karena belum ada perubahan pada faktor produksi dan juga teknologi.